kemuliaan hanya bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Engkaulah Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Mu. Engkau yang bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Itu sebab pagi hari ini kami bersyukur kami boleh datang di altar kudus Tuhan. Kami percaya dalam kami memulai hari, kami mau pegang janji Tuhan. Karena kami percaya hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang kami rasa-rasa. Hidup kami tidak ditentukan oleh apa yang menjadi perkataan orang tentang kami. Hidup kami ditentukan oleh apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami perlu firman-Mu. Kami perlu pewahyuan, kami perlu tuntunan. Roh Kudus urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga tatkala kami mendengarkan firman-Mu pagi hari ada sesuatu dan rema yang kami dapat. Karena kami percaya langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Firman-Mu yang membersihkan hidup kami, firman-Mu yang menerangi setiap jalan langkah kehidupan kami. Tuhan Yesus, sampaikan sesuatu melalui Roh Kudus-Mu bagi masing-masing kami, sehingga umat yang oleh Tuhan percayakan pagi hari ini bersekutu bersama-sama dengan hamba. Mereka ada di rumah mereka masing-masing, mereka memulai hari bersama-sama dengan Tuhan. Tergenapi firman-Mu dalam hidup masing-masing kami. Carilah kerajaan Allah serta kebenaran yang terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kami memulai hari bersama dengan Tuhan. Kami percaya kami cakap menanggung segala perkara. Kami mulai hari ini bersama-sama dengan firman-Mu, mulai hari bersama-sama membangun mesbah di rumah kami masing-masing. Kami percaya betul badai ada, betul pergumulan masih ada di hadapan kami, tapi kami percaya kami dipegang Tuhan, kami diteguhkan Tuhan, kami diselamatkan Tuhan, bahkan kami diarahkan Tuhan melalui rancangan-rancangan Tuhan yang ajaib terjadi dalam hidup kami. Roh Kudus, sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu, sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali memulai hari bersama dengan Tuhan. Kita membangun mesbah, secara khusus di awal minggu yang baru, bersamaan dengan awal minggu yang baru, ini juga adalah hari terakhir di bulan Februari tanggal 28. Dan kita mengucap syukur karena pertolongan Tuhan, karena anugerah Tuhan itu yang memampukan kita melalui hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan berganti bulan. Tapi kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup saudara dan saya. Sama-sama bilang sama saya, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Amin. Ayo ketik di kolom komentar, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup saya. Haleluya. Nah, saudara dikasih dalam Tuhan, hari ini kita masuk dalam Kejadian pasal 12. Beberapa hari yang lalu saya tidak bisa melayani umat Tuhan 2 hari, Kamis dan hari Jumat. Ya kan, saya minta maaf karena kurang enak badan gitu ya kan. Tapi puji Tuhan, hari ini saya sudah bisa melayani setiap umat Tuhan kembali. Sehingga hari ini kita sudah akan kembali, kita akan kembali dalam kitab Kejadian. Kita memasuki pasal yang ke-12 ya saudara dikasih dalam Tuhan. Dan saya ingat betul kemarin kejadian beberapa hari yang lalu, Kejadian 11 kita sudah selesaikan, di mana Kejadian 11 di ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9 itu adalah sampai dengan ayat yang ke-26 itu sudah masuk dalam arahan. Maksudnya dalam ayat 9 bagaimana manusia mendirikan menara Babel, dan masuk di ayat 10 sampai dengan ayat terakhir di pasal yang ke-11 ini bicara dan mengarah kepada keturunan Abraham ya kan, dimulai dari keturunannya Sem, masuk ke dalam keturunannya Terah, papanya Abraham, dan pada akhirnya masuk dalam panggilan Abraham. Dan di pasal 12 ini kita masuk dalam panggilan Abraham ketika Terah, ayah Abraham itu sudah dipanggil Tuhan, iya kan? Di pasalnya yang ke-12 kita belajar tentang panggilan Abraham. Mari ambil Alkitab kita sama-sama. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pastikan
Di rumah kita sudah siapkan Alkitab kita dan alat tulis kita. Kejadian pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Abraham dipanggil Tuhan untuk mengikut Tuhan dan masuk dalam rencana Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji Tuhan ketika Abraham akan mengikut Tuhan. Iya kan? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ini yang saya percaya. Tatkala kita mengikut Tuhan, tatkala kita mengiring Tuhan, sama ketika Abraham dipanggil Tuhan, maka penyertaan Tuhan mengiringi Abraham. Dalam hidup ini kalau kita belajar taat, kalau kita belajar mau melakukan firman Tuhan, maka Tuhan akan menyertai. Dan ini terbukti di ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ketika Abraham disuruh Tuhan keluar, saudaramu pisahkan dirimu, aku akan menyertai engkau, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Berarti ada penyertaan Tuhan ketika Tuhan mengutus kita. Sama-sama bilang sama saya disertai Tuhan. Amin. Berarti bukan apapun yang kita hadapi, masalah yang kita hadapi itu bukan merupakan tanda bahwa engkau tidak disertai Tuhan. Engkau dihianati, engkau dirugikan, itu bukan merupakan tanda bahwa engkau tidak disertai Tuhan. Justru terkadang dalam penyertaan Tuhan kita perlu mengalami hal-hal yang sukar supaya kita bisa melihat bahwa Tuhan menyertai saya, bahwa saya tidak pernah berjalan sendiri. Ini terbukti hari demi hari kita lalui. Tetap masalah masih ada, tapi toh semua bisa kita jalani. Amin. Toh semua bisa kita selesaikan, sedikit demi sedikit, satu persatu masalah kita bisa selesaikan. Itu karena kasih karunia Tuhan yang menyertai kita. Ayat 4. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Panggilan Abraham di usia ke-75. Ya, ayat selanjutnya, ayat 5. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya. Dan segala harta yang benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran, mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Apa yang dikatakan selanjutnya di ayat yang ke-6? Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke satu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Jadi bukan berarti Abraham datang sepi karenanya, no. Ada penduduk Kanaan pada saat itu di situ. Tapi apa yang dikatakan Tuhan di ayat yang ke-7? Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Sedangkan di situ banyak orang yang udah ada orang, udah ada manusia-manusianya, saudara. Iya kan, penduduk Kanaan pada saat itu. Tapi Tuhan bilang, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka apa yang dilakukan Abraham? Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah dari situ, dan dari situ ia pergi ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya kembali dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, di pasal 12 ini bicara tentang panggilan Abraham. Setiap kita, tatkala kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa sejatinya ada tugas. Sama-sama bilang sama saya punya tugas. Saya diutus. Amin. Itu sebabnya pengutusan yang kita kenal
Yang apa yang Tuhan Yesus katakan dalam amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi gereja Tuhan, saudara dan saya, itu harus bersaksi. Gereja Tuhan, saudara dan saya, ada pengutusan. Gereja Tuhan, saudara dan saya, kita dipersiapkan Tuhan, kita dipanggil Tuhan, kita diperlengkapi Tuhan. Untuk apa? Untuk bersaksi. Sama-sama bilang sama saya harus bersaksi. Berulang-ulang saya sampaikan, bersaksi. Engkau sampaikan apa yang pernah Tuhan buat dalam hidupmu. Engkau sampaikan apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu. Itulah bersaksi. Tidak serumit seperti apa yang kita bayangkan, bahwa kita harus menguasai bahasa Yunani, bahasa Ibrani. Saudara, saya nggak bilang nggak perlu. Kalau kau bisa, it's okay. Tapi bagaimana dengan mudah kita bisa bersaksi dan diterima orang ketika kita menyaksikan apa yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Jadi ada kesaksian hidup gitu loh. Itulah tugas dan panggilan kita. Dan saudara dikasih dalam Tuhan, ada beberapa hal yang saya pelajari dalam peristiwa panggilan Abraham di pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9 ini. Yang pertama, di ayat yang pertama firman Tuhan bilang begini, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapamu ini, ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Apa maksudnya ayat pertama ini? Tuhan suruh Abraham pergi. Saya pelajari bahwa peristiwa panggilan Abraham ini yang pertama, ikut Tuhan, memutuskan ikut Tuhan, berarti kita harus siap dipisahkan. Quote and quote, saudara, kita dipisahkan. Itu sebabnya kenapa Abraham dipisahkan dari saudara-saudaranya, keluar dari keluarga besar. Karena pada saat itu keluarga besar tidak menyembah Allah Israel. Dia menyembah berhala, mereka menyembah berhala. Itu sebabnya Tuhan mau memisahkan Abraham. Jadi ikut Tuhan berarti dipisahkan. Bukan berarti kita secara eksklusif, kita nggak bisa bergaul, kita nggak bisa berbaur dengan orang-orang lain, no. Tapi kita dipisahkan untuk apa? Nanti kita belajar kenapa kita dipisahkan. Itu sebabnya kenapa gereja disebut dengan eklesia. Eklesia dari bahasa Yunani yang artinya dipanggil keluar, saudara. Dipanggil keluar dari apa? Keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Tuhan yang ajaib. Berarti kita dipisahkan dari gelap, kita dipisahkan dari kambing, kita dipisahkan dari ilalang, iya kan? Karena akan ada pemisahan ini, di mana terang dan gelap tidak bisa disatukan, di mana kambing dan domba tidak bisa disatukan, dan ilalang dan gandum tidak bisa disatukan. Harus ada pemisahan. Ikut Tuhan, memutuskan untuk ikut Yesus, berarti kita sedang dipisahkan. Kenapa kita perlu dipisahkan? Nah ini dia, kenapa kita perlu dipisahkan. Tapi sebelumnya lihat dulu dalam 1 Petrus 2 ayat 9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9 bilang begini, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Lihat saudara, terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar. Lihat tujuannya, supaya kita apa? Supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar tentang Allah, yang telah memanggil saudara dan saya keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita dipisahkan. Untuk apa kita dipisahkan oleh Tuhan? Yang pertama, agar kita tidak jadi sama dengan dunia ini. Roma 12 ayat 1 dan 2 kita tahu bersama. Jadi Tuhan mau kita dipisahkan agar kita tidak jadi sama dengan dunia ini. Terang dan gelap tidak bisa bersatu, gandum dan ilalang tidak bisa bersatu, kambing dan domba tidak bisa bersatu. Itu sebabnya dalam 2 Korintus 6 ayat 17 firman Tuhan bilang apa? 2 Korintus 6 ayat 17 bilang begini, sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima engkau. Pisahkan dirimu dengan orang-orang yang tidak kenal akan Tuhan, yang mengajarkan engkau untuk hidup tidak takut akan Tuhan. Pisahkan dirimu.
Benarlah apa yang dikatakan firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan yang baik. Orang-orang muda, kalau engkau tahu pergaulanmu udah tidak sehat, keluar dari lingkungan itu. Jangan sampai justru kita terjerembab. Suami-suami, kalau engkau punya komunitas yang justru menghalalkan segala cara, komunitas yang justru membuat engkau jauh dari istrimu, jauh dari anak-anakmu, keluar, tinggalkan komunitas itu. Karena ketika Tuhan Yesus memanggil kita, Dia menghendaki agar setiap kita anak-anaknya kudus. Karena itu jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kau, firman Tuhan. Keluarlah kamu dari antara mereka, pisahkan dirimu dari mereka. Jangan menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima engkau. Jadi jelas, ketika Tuhan memanggil kita, berarti Tuhan memisahkan kita terlebih dahulu. Kenapa sih kita dipisahkan? Yang pertama, agar kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kita dipisahkan. Ini berbeda. Mereka ini adalah umatku, dikhususkan. Yang kedua, kenapa Tuhan memisahkan kita? Karena kita dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan, ya kan? Jadi yang pertama, agar kita tidak sama dengan dunia ini, kita dipisahkan. Yang kedua, karena kita akan dipersiapkan, dikhususkan. Ada pasukan khusus yang memang dilatih secara khusus, saudara. Dikhususkan untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Dikhususkan untuk apa? Untuk bersaksi. Dikhususkan untuk apa? Untuk menjadi pekerjaan tangan Tuhan. Kita dikhususkan untuk dipekerjakan oleh Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Jadi ingat, kenapa Tuhan pisahkan kita? Yang pertama, agar kita tidak sama dengan dunia. Betul kita tinggal di dunia, tapi karakter kita, kelakuan kita, cara kita dagang, cara kita berbisnis, cara berumah tangga kita, cara bergaul kita harusnya tidak sama dengan cara-cara orang dunia. Sekalipun kita tinggal di dunia, kita tidak boleh terkontaminasi. Tidak boleh sama. Justru itulah yang membedakan kita dengan orang-orang dunia. Yang kedua, kenapa Tuhan memisahkan kita? Ikut Tuhan berarti Tuhan akan memisahkan kita, supaya kita tidak dihukum dengan orang-orang dunia, supaya kita dipersiapkan, kita dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan yang ketiga, agar kita tidak kembali lagi kepada dosa-dosa lama kita. Jadi kita dipersiapkan, kita dikhususkan, kita dididik, kita didewasakan, kita dimantapkan. Ini sebabnya kita perlu dipisahkan. Pastikan kita sadar, ketika kita memutuskan untuk ikut Tuhan, maka kita juga harus memiliki komunitas yang sehat. Dimulai dari orang-orang dekat kita. Kalau orang-orang dekat kita itu justru membuat kita semakin jauh dari Tuhan, pisahkan dirimu. Saya nggak bilang kita nggak boleh berteman dengan mereka, tapi jaga-jaga jangan sampai lingkunganmu membuat justru engkau jauh dari Tuhan. Abraham disuruh Tuhan keluar. Kalau engkau mau melihat di luar, kalau engkau mau melihat sesuatu yang dahsyat Tuhan kerjakan dalam hidup engkau, mesti keluar. Sama-sama bilang sama saya harus dipisahkan. Sama-sama bilang sama saya harus dipisahkan. Saya harus dikhususkan. Karena ketika kita sudah dipisahkan, kita dikhususkan, maka kita diperlengkapi, kita dilatih di sana. Yang kedua, kenapa Tuhan apa yang kita pelajari dari peristiwa panggilan Abraham? Yang pertama, ikut Tuhan berarti dipisahkan. Dipisahkan untuk apa? Agar kita tidak jadi sama dengan dunia ini. Dipisahkan agar kita dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan dipisahkan agar kita tidak kembali lagi kepada dosa-dosa kita yang lama. Yang kedua yang saya pelajari dari panggilan Abraham, di ayat 2 dan ayat yang ketiga, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Ini janji Tuhan ketika Abraham disuruh terlebih dahulu memisahkan dirinya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang, aku akan memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu
semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lihat janji Tuhan ya saudara ya. Di dalam kesetiaan kita, dalam ketaatan kita, Tuhan mau menyertai perjalanan kita. Berarti dari ayat 2 dan ayat 3 ini saya pelajari tentang panggilan Abraham. Berarti Tuhan memiliki rencana yang besar atas hidup saudara dan saya. Itu sebabnya Tuhan selamatkan kita. Buat apa Tuhan selamatkan kita kalau Dia tidak punya rencana yang besar dalam hidup kita? Sama-sama bilang sama saya, Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Amin. Karena Dia punya rencana yang besar, maka Dia terlebih dahulu memanggil kita, menyelamatkan kita. Ada orang bilang Yesus kan cuma menyelamatkan kita, setelah itu Dia biarkan saja begitu saja berjalan dengan seputar berjalannya waktu, Dia membiarkan. No, Yesus menyelamatkan kita. Malah Yesus juga mempersiapkan kita. Dia mempersiapkan kita, Dia memperlengkapi kita, dan Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan zaman. Kenapa? Karena Dia punya rencana yang besar dalam hidup saudara dan saya. Abraham tahu betul bahwa Tuhan punya rencana yang besar. Itu sebabnya Abraham mau taat. Kenapa saya bilang Abraham tahu? Karena Abraham sudah lihat bagaimana mungkin Sarah, istri saya yang mandul, bisa lahir keturunan yang besar. Padahal janji firman Tuhan jelas, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi Abraham percaya. Berarti yang kedua saya pelajari dari peristiwa panggilan Abraham ini, Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Sekalipun kita punya kekurangan. Abraham punya kekurangan, Sarah mandul. Tapi kalau Tuhan punya rencana, rencana itu yang pasti tergenapi. Bukan apa yang kita takuti yang tergenapi. Saya ulangi sekali lagi, kalau Tuhan sudah katakan janjinya dalam rencana Tuhan, maka itu yang pasti terjadi, bukan apa yang kita takuti. Seringkali yang kita takuti adalah kelemahan. Bagaimana mungkin pendeta, bagaimana bisa, kayaknya nggak mungkin deh, kayaknya nggak bisa deh. Justru ketakutan-ketakutan itu yang seringkali membuat kita tidak lagi percaya akan rencana besar itu Tuhan. Itu sebabnya ketika ketakutan itu menghampiri Sarah, maka Sarah bilang sama Abraham, lebih baik hampiri saja budakmu. Iya kan? Kenapa? Karena Sarah berpikir, aduh kayaknya nggak mungkin dari gua deh. Jangan-jangan mungkin dari budakmu. Karena ketakutan akan kelemahan itu melahirkan kekhawatiran, dan kekhawatiran melahirkan jalan pintas yang salah. Ini bahaya. Itu sebabnya kalau Tuhan punya rencana yang besar, ingat, pegang rencana itu. Tuhan, aku percaya bahwa masa mudaku akan dipakai oleh Tuhan. Orang-orang muda terus perkatakan ini dalam hidup. Rumah tangga anak-anak Tuhan terus perkatakan, Tuhan, aku percaya rumah tanggaku pasti diberkati Tuhan. Perkatakan terus setiap hari, aku percaya ekonomiku pasti diberkati Tuhan. Karena Tuhan memelihara, Tuhan pasti pelihara benar. Kalau Tuhan tolong rumah tangga anak-anak Tuhan, pasti Tuhan tolong rumah tangga benar. Gak mungkin Tuhan tolong setengah-setengah. Yang penting secara sadar kita mau ikut Tuhan. Saya mau ikut Tuhan. Saya percaya Tuhan sudah panggil saya, Tuhan sudah selamatkan saya. Berarti Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup saya. Dan kalau Tuhan rencana Tuhan besar, maka tidak akan pernah bisa tergagalkan oleh apapun juga yang menjadi kekurangan dan keterbatasan saya. Amin. Daud punya kekurangan, tapi tetap rencana Tuhan untuk dijadikan jadi seorang raja tetap terjadi. Bukan berarti setiap kelemahan, keterbatasan kita itu menggagalkan rencana Tuhan. Kalau Tuhan bilang terjadi, terjadi. Kuncinya satu, kita percaya nggak kalau ini bisa terjadi? Kita percaya nggak kalau firman Tuhan ini ya dan amin? Itu aja kita pegang. Makanya penting untuk setiap hari merenungkan firman Tuhan. Kenapa? Karena ini menjadi base, ini menjadi landasan, ini menjadi dasar. Dan hidup kita tidak berpadat, hidup kita tidak berdasarkan dengan apa yang kita rasa-rasa, apa yang kita pandang, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, tapi kita berdasarkan apa yang menjadi janji Tuhan. Yang kedua, Tuhan memiliki rencana besar atas hidup kita. Dan yang ketiga,
Apa yang kita pelajari dari peristiwa panggilan Abraham ini? Ikut Tuhan berarti dipisahkan. Yang kedua, Tuhan berarti memiliki rencana besar atas hidup kita, ayat 2 dan ayat 3. Dan yang ketiga, ayat 4 dan ayat 5. Coba perhatikan ayat 4 dan ayat yang kelima. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Yang ketiga, apa yang saya pelajari dari peristiwa panggilan Abraham? Abraham melangkah saja dulu. Dalam hidup ini ada begitu banyak ketakutan-ketakutan yang menghampiri hidup kita, kekhawatiran-kekhawatiran yang menghampiri hati kita, sehingga akhirnya kita sulit untuk melangkah. Tuhan Yesus jelas katakan, siapakah yang bisa melangkah dalam selangkah saja kalau dalam hatinya ada kekhawatiran? Gak ada yang bisa. Itu sebabnya kalau ada perintah untuk engkau lakukan sesuatu, melangkah. Selama engkau tahu itu adalah firman Tuhan. Contoh, ampuni saudaramu, orang yang menyakitimu, ampuni orang yang membencimu. Kita lakukan aja dulu, melangkah aja dulu. Itu urusan kebelakangan, bisa atau nggak bisa, orang ini mau terima atau tidak, itu urusan kebelakangan. Yang penting kita lakukan firman dulu. Abraham tahu rahasia ini. Ketika dia dapat perintah, dia nggak mikir, udah gue mesti jalan aja lah, karena gue tahu ini Tuhan yang berfirman, aku harus jalan, aku jalan. Aku harus melangkah, maka aku pergi melangkah. Jadi yang ketiga saya belajar dari panggilan Abraham, melangkah. Sama-sama bilang sama saya harus jalan. Sama-sama bilang sama saya harus lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Melangkah aja dulu saudara. Selama itu perintah Tuhan yang kita dengar dari firman Tuhan, itu lakukanlah. Jangan berpikir, lakukan. Kalau itu perintah, lakukan. Tapi bagaimana nanti kalau begini, seringkali itu merupakan kekhawatiran, ketakutan kita yang bermain secara jahat iblis dalam pikiran kita. Yosua kalau disuruh Tuhan berputar, muterin tembok Yeriko sehari sekali. Kalau Yosua mau hitung-hitungan sama Tuhan, dia mulai pikir, masa sehari cuma sekali, nanti di hari ke-7 baru 7 kali putar. Kenapa nggak 1 kali aja gitu, hitung semuanya, dibunderin, dilingkarin 1 kali lah, biar roboh. Tapi karena Yosua mau taat, Yosua mau melakukan saja apa yang Tuhan suruh. Yosua mau melakukan aja apa yang Tuhan perintahkan. Udah buat aja, melangkah aja. Toh itu buat kebaikan saya juga. Belajar untuk melangkah. Seringkali ketakutan, kekhawatiran kita yang membuat kita sulit untuk melangkah. Abraham maju, sekalipun dia belum lihat di depan sana, dia maju melangkah. Berdasarkan apa dia melangkah? Janji. Sama-sama bilang sama saya, berdasarkan janji Tuhan, maka kita melangkah. Amin. Kalau engkau disuruh mengampuni hari-hari ini, dan itu adalah firman Tuhan, lakukan saudara. Karena dampak baiknya itu bukan buat orang lain, dampak baiknya itu buat diri kita kok. Lepaskan pengampunan, kasihi orang yang bencimu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Bukankah itu firman? Lakukan apa yang menjadi bagian kita, melangkah saja dulu. Dan yang keempat, yang terakhir, apa yang kita pelajari dari peristiwa panggilan Abraham? Yang pertama saya pelajari dari peristiwa panggilan Abraham ini, ikut Tuhan berarti kita dipisahkan. Bukan berarti kita hidup secara eksklusif, gak bisa bertemu dengan orang lain, no. Tapi kita sedang dipersiapkan, kita dipisahkan agar kita tidak turut dihukum dengan dunia ini. Kita dipisahkan agar kita dipisahkan untuk menjadi pribadi-pribadi yang dikhususkan untuk pekerjaan Tuhan. Kita dipisahkan agar kita tidak jadi sama dengan dunia ini, sehingga kita tidak lagi menjadi kembali kepada dosa-dosa kita yang lama. Yang kedua yang kita pelajari dari peristiwa panggilan Abraham, di ayat yang kedua dan ketiga, Tuhan memiliki rencana yang besar dalam kehidupan kita. Sekalipun Abraham memiliki kekurangan, yakni Sarah istrinya mandul,
Tapi kalau Tuhan bilang kau akan jadi bangsa yang besar, itu yang terjadi. Jadi rencana besar Tuhan tidak bergantung dengan kelemahan, keterbatasan kita. Saya ulangi sekali lagi, rencana besar Tuhan tidak bergantung dengan kelemahan, kekurangan, keterbatasan saudara. Tuhan bisa memperlengkapi kita dengan cara-caranya yang ajaib, dengan cara-caranya yang unik. Yang ketiga, apa yang kita pelajari dari peristiwa panggilan Abraham ini? Melangkah saja dulu. Dapat perintah Tuhan lakukan, dapat perintah Tuhan lakukan, dapat perintah lakukan. Gak usah banyak mikir, tapi nanti gimana ya, tapi nanti gimana ya. Terlalu banyak hitung-hitungan kok gak dapat. Kalau Petrus disuruh Tuhan pada saat itu tebarkan jalan bersebelah kanan perahu, tapi Petrus mikir, gua dari lahir udah ada di dalam perahu, setiap hari gua ketemu ombak, setiap hari gua tahu bagaimana angin barat, angin apa segala macam lah dia tahu. Kalau dia hitung-hitungan seperti itu, maka dia gak akan pernah dapat ikan yang banyak. Tapi Petrus bilang, guru, sepanjang hari kami sudah cari ikan, tidak dapat. Tapi karena Tuhan, karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan sebarkan di jalan juga. Dan apa yang terjadi? Ikan-ikan dapati. Jangan pakai hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau Tuhan perintahkan lakukan, lakukan. Kalau Tuhan perintahkan buat, buat. Kalau Tuhan perintahkan kerjakan, kerjakan. Dan keempat, yang terakhir, dari peristiwa Abraham, panggilan Abraham, apa yang kita pelajari? Ada satu kebiasaan unik Abraham, bukan kebiasaan unik, kebiasaan baik Abraham. Di ayat 7 dan ayat 8. Ayat 7 dan ayat 8 firman Tuhan bilang begini, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan mendirikan negeri, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat 8. Kemudian ia pindah lagi dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu apa dikatakan? Ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Kebiasaan baik Abraham, dia senang mendirikan mezbah. Inilah yang harus kita lakukan dan kita ikuti. Jadi yang keempat, peristiwa panggilan Abraham yang kita pelajari. Dimanapun kita berada, belajar untuk selalu membangun, mendirikan mezbah. Karena kita tahu, ketika kita membangun mezbah, di situ kita sedang bersekutu dengan Tuhan. Ketika kita belajar membangun mezbah, di situ kita sedang mengikat diri kita. Barang siapa yang mengikatkan dirinya dengan Allah, dia menjadi satu roh dengan Dia. Firman Tuhan katakan. Berarti Tuhan mau ada persekutuan setiap saat, persekutuan membangun mezbah. Bicara tentang persekutuan antara umatnya dengan Allah. Jadi yang keempat, kita belajar dari peristiwa panggilan Abraham. Abraham senang membangun mezbah. Saudara, saya mengajak setiap kita umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin karena pandemi, mezbah kita sudah runtuh. Kita sudah tidak lagi memuji menyembah Tuhan. Ayo mulai bangun kembali untuk senang memuji dan menyembah Tuhan. Dimanapun kita berada, kau lagi dalam kendaraan, kau dengarkan puji-pujian penyembahan kepada Tuhan. Dimanapun, Allah adalah roh. Kalau siapa menyembah, dia menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita menyembah Tuhan kita. Dimanapun Tuhan tempatkan kita berada, belajar membangun mezbah, belajar membangun pujian penyembahan kepada Tuhan. Karena Dia Allah bersemayam, Dia bertakhta di atas puji-pujian umatnya. Ada kekuatan mengalir ketika ada pujian penyembahan dalam keseharian kehidupan kita. 4 hal ini saya bagikan buat setiap umat Tuhan dalam peristiwa panggilan Abraham di dalam Kejadian pasal 12 ayat pertama sampai 9. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Buat pagi hari ini kami bersyukur. Kami belajar dari peristiwa panggilan hamba-Mu Abraham, di mana ketika Tuhan memanggil kami, berarti ikut Tuhan, kami harus dipisahkan. Itulah gereja eklesia dipanggil keluar dari kegelapan, masuk dalam terang Tuhan yang ajaib, keluar dari kumpulan orang-orang jahat yang tidak takut akan Tuhan.
Kami diingatkan kalau hari-hari ini kami masih memiliki komunitas yang tidak takut akan Tuhan, sehingga membuat kami sulit untuk mengenal Kristus lebih lagi. Tuhan, tolong kami. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau dipisahkan. Karena kami sadar diri, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan-kebiasaan kami yang baik. Hamba berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini mungkin terikat oleh orang-orang di sekeliling mereka yang membuat mereka sulit untuk membangun iman mereka, sulit untuk mereka bertumbuh dalam rohani mereka. Hamba berdoa, Tuhan, jamah hati mereka agar mereka mau memiliki hati untuk dipisahkan di dalam nama Yesus. Hamba menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hari ini kami juga diingatkan oleh firman bahwa Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kami. Rencana besar Tuhan tidak akan bisa digagalkan hanya oleh karena kekurangan dan keterbatasan kami. Ketika Engkau menyelamatkan kami, Engkau memanggil kami, Engkau memilih kami, maka Engkau punya rencana yang besar bagi kami. Sebab Engkau tahu rancangan-rancangan apa yang ada padamu mengenai kami, yakni rancangan hari depan yang penuh harapan dan bukan rancangan kecelakaan. Itu sebabnya biar tetapkan, teguhkan hati kami untuk tetap terus mengikut Tuhan, mengambil bagian dalam rencana besar Tuhan ada terjadi dalam kehidupan kami. Perlengkapi kami, persiapkan kami Allah. Mampukan kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang menjalani juga apa yang Tuhan mau, untuk turut terlibat dalam rencana besar Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga diingatkan untuk melangkah saja terlebih dahulu, belajar taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan tanpa pikir-pikir. Karena selama ini perintah Tuhan, maka kami tahu ini mendatangkan kebaikan. Selama ini perintah Tuhan, maka kami tahu ini baik buat kami. Hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan berikan kami kekuatan dari sorga untuk menjalani apa yang Tuhan perintahkan. Kalau kami mendengar firman, kami dimampukan untuk menjalani perintah Tuhan dalam nama Yesus. Dalam pagi hari ini kami diingatkan firman untuk kembali membangun mezbah. Rindu untuk mendirikan mezbah dimanapun kami pergi, melangkah kemanapun Tuhan utus kami. Karena kami tahu di tempat dimana kami berada, di situ Tuhan hadir, karena Tuhan menyertai kami. Tuhan, hamba berdoa buat setiap anak-anak Tuhan yang mungkin hari-hari sedang jauh dari Tuhan, dan secara kebetulan mereka bertemu beribadah di pagi hari ini, tapi mezbah mereka sedang rubuh, mezbah mereka sedang hancur. Hamba berdoa bagi mereka pagi hari ini, ya Allah, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah setiap hati kami, sehingga ada kerinduan, rasa haus, rasa lapar untuk mendirikan mezbah, memanggil nama Tuhan, memuji dan menyembah Engkau di dalam nama Yesus. Hamba berdoa menyerahkan setiap umat Tuhan satu persatu. Tuhan jamah setiap hati yang terbuka pagi hari ini, setiap hidup yang dipersembahkan kepada Tuhan pagi hari ini, Hamba bawa ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Tuhanlah yang menolong. Tuhan memperlengkapi kami, Tuhan mempersiapkan kami untuk kami menjadi pribadi-pribadi yang siap dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa buat yang sakit pagi hari ini. Kami percaya tubuh kami bukan sarang sakit penyakit. Tubuh kami adalah bait kudus Tuhan. Tubuh kami telah dibeli dengan darah yang mahal, dan kami percaya oleh kepercayaan kami dalam nama Yesus, maka nama itulah yang telah menyembuhkan kami. Kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Kami terima dan kami perkatakan, di dalam nama Yesus kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Tuhan jamah yang sakit. Beri iman yang teguh dalam hati dan hidup mereka, ya Allah, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga buat setiap rumah tangga yang goyah hari-hari ini. Suami-suami yang telah pergi meninggalkan istrinya, istri-istri yang telah pergi meninggalkan suaminya, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus.
Kami rebut kembali suami-suami mereka yang sah di hadapan Tuhan, istri-istri mereka yang sah di hadapan Tuhan, kembali dalam nama Yesus kepada pasangan yang sah di hadapan Tuhan, dalam nama Yesus. Mereka dijamah, mereka dipulihkan Tuhan, mereka dilawat Tuhan. Kami berdoa rumah tangga dipulihkan, rumah tangga dijaga Tuhan. Hamba berdoa juga buat mereka yang hari-hari ini berdoa buat perekonomian mereka. Hari ini mungkin mereka sedang kesusahan dalam perekonomian mereka. Tuhan, kami percaya sampai hari ini hidup kami tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Karena kami tahu kami pegang firman Tuhan. Singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, kami hidup dalam berkatan anugerah Tuhan yang sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan tolong setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini memerlukan dana, apapun yang mereka perlukan untuk membayar apapun, dalam nama Yesus. Ada pintu-pintu yang dibukakan bagi hidup mereka, agar mereka melihat kuasa, mereka melihat mujizat Allah dalam hidup mereka, di dalam nama Yesus. Bapak, hamba berdoa juga buat setiap orang-orang muda yang pagi hari ini bergabung dalam ibadah doa pagi. Mereka bersekutu kepada Tuhan karena mereka percaya di dalam Yesus ada hari depan yang penuh harapan. Itu sebabnya orang-orang muda, dengar baik, Tuhan punya rencana besar yang indah dalam hidup. Ikutilah Dia, taatilah Dia, maka kau akan lihat jalan-jalan akan dibukakan dalam hidupmu. Jika itu yang doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak, hamba berdoa secara khusus buat orang-orang muda pagi hari ini, mereka yang bersekutu dengan Tuhan membangun mesbah. Hamba ucapkan berkat masa muda mereka, masa depan mereka, hari depan mereka adalah hari depan yang penuh dengan kegilangan. Di dalam nama Yesus ada anugerah Tuhan, ada kasih setia Tuhan, ada kebaikan Tuhan terjadi dalam hidup keluarga mereka, dalam hidup masa depan mereka, di dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa, kalau ada antara mereka yang hari-hari mencari pasangan hidup, oh Tuhan, bagi mereka secara khusus mereka takut akan Tuhan, bagi mereka dipercayakan juga pasangan hidup yang takut akan Tuhan, yang mengasihi, mencintai Tuhan, bahkan mengasihi, mencintai mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan Allah pertemukan mereka dengan kekasih-kekasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba berdoa, hamba ucapkan berkat buat orang-orang muda ini. Mereka diberkati Tuhan, studi mereka diberkati Tuhan, kesehatan mereka diberkati Tuhan, hari depan mereka diberkati Tuhan, dalam nama Yesus. Pagi hari ini juga kami berdoa sepakat menyerahkan setiap rumah tangga yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan keturunan. Jika itu yang jadi doamu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, hamba juga berdoa mengucapkan berkat buat rumah tangga ini. Kerinduan mereka untuk mendapatkan keturunan, di dalam nama Yesus. Tuhan, lihat iman mereka. Hamba ucapkan berkat terjadi di dalam nama Yesus. Apa yang mereka imani, di dalam nama Yesus, lahir keturunan Allah dalam rumah tangga keluarga mereka, dalam nama Yesus. Diberkati buah kandungan mereka, diberkati di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan anak-anak Tuhan yang hari-hari ini berdoa untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan, buka jalan bagi mereka. Tuhan, tolong pertemukan dengan lapangan pekerjaan, takut akan Tuhan, ada lingkungan mereka di dalam nama Yesus. Perusahaan yang baik, perusahaan yang bangun, bahkan dengan penghasilan yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus. Sama juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat setiap jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan, yang terus setiap hari kami doakan. Mungkin mereka adalah suami kami, istri kami, anak-anak kami, orang tua kami. Mungkin mereka adalah om tante kami, keponakan kami, oma opa kami. Mungkin mereka adalah cucu-cucu kami. Mungkin mereka adalah kerabat, kenalan kami yang kami doakan setiap hari. Kami berdoa, mungkin dia adalah adik kakak kami. Kami mengangkat tangan kami ucapkan berkat dalam nama Yesus. Tuhan tolong, Tuhan jamah, sehingga setiap hati yang belum bertobat, Roh Kudus jamah dalam nama Yesus. Izinkan kami melihat mujizat, izinkan kami melihat kuasa Tuhan dinyatakan atas kehidupan setiap mereka. Mereka terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami berdoa juga ya Tuhan, kami menyerahkan kota di mana kami tinggal.
Kami mengangkat tangan kami dan kami ucapkan berkat buat kota kami, karena kami tahu kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Mari umat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan ucapkan berkat buat kota di mana Engkau tinggal. Bapa, kami berdoa, ucapkan berkat, kota kami berkati Tuhan, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan, kota kami aman di dalam nama Yesus. Tuhan, tolong kota kami, ada ketenangan, ada ketentraman, ada damai sejahtera, ada kuasa Tuhan menjagai kota kami. Di dalam nama Yesus, dijauhkan dari bencana alam, jauhkan dari mara bahaya dari orang jahat. Dalam nama Yesus Tuhan, kota kami penuh dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Secara khusus sama berdoa buat rekan-rekan umat Tuhan yang pagi hari ini mungkin sedang terpapar COVID varian Omikron. Jika itulah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapak hamba berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Kami perkatakan di dalam nama Yesus, setiap virus COVID, apapun varianmu, di dalam nama Yesus kami perkatakan keluar dari tubuh kami, keluar saat ini juga. Dalam nama Yesus kami perkatakan kami sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus. Kami sembuh, kami pulih, kami sehat dalam nama Yesus. Paru-paru kami sehat, pernafasan kami sehat, organ-organ tubuh kami sehat. Di dalam nama Yesus terjadi. Kami terima kuasa, kami terima kesembuhan, kami terima dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sembuh. Kami sembuh. Mereka yang hari-hari sedang isoman, Tuhan juga tolong, beri kekuatan, beri damai, beri kesehatan, beri mujizat di dalam nama Yesus. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Izinkan kami melewati masa-masa ini ya Tuhan, sehingga kami lihat kuasa Tuhan berdaulat atas kami yang penuhlah sukacita kami. Pada akhirnya kami berdoa, menyerahkan bangsa ini ke dalam tangan Tuhan, bangsa Indonesia. Kami ucapkan berkat, Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan, Indonesia dijagai Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan di dalam nama Yesus, agar Indonesia pulih dari pandemi COVID ini Tuhan. Apapun variannya, di dalam nama Yesus mereda dan turun di dalam nama Yesus. Kami percaya sampai hari ini doa orang benar dengan yakin doa akan sangat besar kuasanya. Kami ucapkan berkat buat Bapak Presiden, kami ucapkan berkat buat Wakil Presiden, kami ucapkan berkat buat Panglima TNI, Kapolri, kami ucapkan berkat buat Ketua DPRD tingkat 1, DPRD tingkat 2. Kami ucapkan berkat buat Ketua BNPB, Ketua BNPT. Kami ucapkan berkat dalam nama Yesus buat kepala-kepala daerah, para bupati, para gubernur, para wali kota. Di dalam nama Yesus, takut akan Tuhan, Tuhan taruh dalam hati mereka. Bahkan para menteri yang ada, di dalam nama Yesus, dalam mereka bekerja, mengambil keputusan yang ada, Tuhan tolong, sehingga semua dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus pegang kendali atas bangsa kami. Setiap rancangan-rancangan orang jahat, niat-niat roh-roh pemecah belah, roh-roh adu domba, kami patahkan dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berdaulat atas bangsa kami. Kami berdoa juga ya Tuhan, buat keadaan hari-hari ini Rusia dan Ukraina. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus kami rindukan Tuhan, ada damai, ada tentraman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang ada di sana Tuhan jaga, Tuhan tolong. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami percaya hidup kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kalaupun ada pergumulan yang hari-hari ini kami hadapi, kami tahu kami tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menolong kami. Ada tangan Tuhan yang kuat yang menghibur kami, sehingga apapun yang hari-hari ini kami hadapi, kami akan tetap lihat kemenangan, kami akan tetap lihat penghiburan, kami akan tetap lihat kekuatan yang Allah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Pada akhirnya kami akan kembali dalam aktivitas kami masing-masing. Kami bersyukur buat pagi hari, dan kami berdoa memulai hari ini bersama dengan Tuhan. Maka kami jalani hari ini penuh dengan kuasa, kekuatan yang Allah berikan bagi kami. Kami berjalan tidak lagi seorang diri, kami berjalan bersama-sama dengan kuasa daripada Roh Kudus-Mu. Angkat kedua belah tanganmu saudara yang dikasih dalam Tuhan di rumahmu masing-masing, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu di rumah mereka masing-masing.
Mereka mengangkat kedua tangan mereka, diberkatilah mereka di sepanjang hari ini. Pekerjaan, usaha mereka diberkati Tuhan. Kesehatan, keluarga, rumah tangga mereka diberkati Tuhan. Ekonomi mereka diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan, apapun yang mereka kerjakan di bawah tangan Tuhan berhasil. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sudah dikasih dalam Tuhan, ingat, pisahkan dirimu. Kalau engkau tahu bahwa hari-hari ini pergaulanmu, lingkunganmu membuat engkau semakin jauh dari Tuhan, pisahkan diri. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup. Tapi engkau harus memisahkan dirimu agar kau dipersiapkan dan dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Saudara dikasih dalam Tuhan, bagikan kembali ibadah doa pagi ini, sehingga banyak teman-teman kita, kenalan keluarga kita boleh menyaksikan juga secara rerun atau secara ulang, ya kan, sehingga mereka juga turut diberkati. Dan pastikan besok pagi kita kembali ketemu dalam ibadah doa pagi jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, shalom.